Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini. Masih di bab yang sama tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Oke, masih di materi subbab yang sama, yaitu menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Kita pernah bahas sebelumnya kan? Kita sudah pernah bahas bahwa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Masih ingat? Di situ pemfaktoran itu ada 2 cara juga ya. Yang pertama itu dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C itu yang A-nya sama dengan 1. Yang kedua dengan AX pangkat 2 tambah BX tambah C itu sama dengan AX tambah M lalu AX tambah N ya. Yang M plus N-nya itu sama dengan B, MN-nya itu sama dengan AC. Masih ingat kan? Itu yang pertama itu gampang lah ya, kita dengan faktor. Lalu yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang kemarin baru saja kita bahas. Ini juga sebenarnya sama, ya kan? Caranya juga mudah. Kita cuma tinggal tambahkan saja di kedua ruas gitu kan. Lalu yang ketiga adalah rumus ABC yang sekarang akan kita bahas. Jadi, apa itu rumus ABC? Seperti apa rumusnya? Nah, rumusnya X1,2 sama dengan negatif B tambah kurang dalam akar B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A. Oke. Ingat, AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu rumus persamaan kuadratnya ya. Jangan sampai salah. Ini dengan A-nya itu tidak boleh 0. Oke. Selanjutnya ada contoh di sini. Yang pertama, selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan menggunakan rumus A, B, C. Ingat, kalau misalkan soalnya itu dipinta untuk menyelesaikan dengan rumus A, B, C, kamu gunakan rumus yang ini. Kalau soalnya itu dipinta dengan menggunakan melengkapkan kuadrat sempurna, maka kamu harus menyelesaikan soal dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Lalu yang misalkan menentukan persamaan kuadrat itu kan dengan cara faktor. Nah, kamu harus menggunakan dengan cara faktor. Meskipun hasilnya sama, tapi kalau perintah soalnya berbeda, maka kalian harus kerjakan sesuai dengan perintah soalnya. Kecuali kalau misalkan tidak ada kalimat dengan menggunakan cara yang mana gitu. Misalkan hanya tentukan akar persamaan berikut. Nah, kalau kayak gitu kalian bisa pilih yang mana yang menurut kalian mudah. Mau yang cara faktor, mau cara kuadrat sempurna, mau cara rumus ABC, bebas. Tapi kalau soalnya secara spesifik menyebutkan dengan cara tertentu, maka kalian harus gunakan cara itu. Oke? Kembali ke soal. Nah, di sini dengan cara rumus ABC ya. Di sini ada soalnya 3x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 8 sama dengan 0. Ini persamaan kuadratnya. Jadi penyelesaiannya karena di sini menggunakan rumus ABC, maka sudah pasti kita harus menentukan dulu A, B, dan C-nya. Jadi A di sini adalah 3 karena variabel dari x pangkat 2 itu koefisiennya adalah 3 ya, koefisien dari variabel x pangkat 2. Lalu B-nya itu adalah negatif 2. Ingat, kalau ada negatif itu harus diikut sertakan ya, harus diajak, jangan ditinggalin. Lalu yang C-nya itu sudah pasti negatif 8. Jangan ditulis 8, harus diingat. Nah, maka kita tuliskan rumusnya dulu. X 1,2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B pangkat 2 dikurang 4AC per 2A.
Setelah itu kita tinggal substitusikan angkanya, angka A, B, C-nya itu kita substitusikan ke dalam rumus. Oke, maka begini, negatif B, B-nya adalah negatif 2, jadi kita tuliskan negatif dalam kurung negatif 2 ya, harus seperti itu ya. Lalu tambah kurang akar. Nah, tadi B-nya adalah negatif 2. B di sini B pangkat 2, berarti negatif 2 pangkat 2. Lalu dikurang 4, A-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 8. Oke, kalau yang ini 4AC berarti perkalian ya, 4 kali A kali C. Jadi 4 kali 3 kali negatif 8 per 2A. 2 kali 3, karena A-nya adalah 3. Tinggal dihitung. Nah, di sini negatif ketemu negatif, dia menjadi positif. Jadi kita tulis di sini 2. Oke. Tambah kurang dalam akar. Nah, ini negatif 2 dipangkat, ya kan? Negatif 2 pangkat 2 itu sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kan? Negatif kali negatif itu positif. 2 kali 2 4. Maka di sini kita tuliskan 4. Dikurang, ya kan? Nah, ini kita hitung dulu nih, 4 dikali 3 itu sama dengan 12. 12 dikali negatif 8. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. 12 dikali 8 sama dengan 96. Jadi negatif 96. Kita tuliskan negatif 96 per 2 kali 3 sama dengan 6. Oke. Selanjutnya tinggal dihitung lagi. Di sini 2 tambah kurang. Nah, 4 dikurang ya. Kalau ini pengurangan ya. 4 dikurang negatif 96. Ini kan negatif sama negatif. Tadi kalau negatif sama negatif jadinya positif. Positif itu tandanya adalah plus. Berarti 4 ditambah 96 sama dengan 100. Ini gampang ya. Ini soalnya materi kelas 7. Sudah bisa kan tentang positif dan negatif gitu. Lalu di sini per 6. Maka kita bisa dapatkan X1,2-nya itu sama dengan 2 tambah kurang 10. Akar 100 itu 10 per 6. Nah, maka kita peroleh yang pertama, ada X1 sama dengan 2 tambah 10 per 6 ya. X1-nya 2 tambah 10 per 6. Kita hitung dulu nih. X1-nya sama dengan 12 per 6. 12 bagi 6 sama dengan 2. Lalu yang kedua X2-nya ya. X2-nya adalah 2 kurang 10 per 6. Oke. Kalau yang X1 2 tambah 10 per 6. Kalau X2 adalah 2 kurang 10 per 6. Tinggal dihitung. 2 dikurang 10 sama dengan negatif 8 per 6. Hasilnya adalah negatif 4 per 3. Tinggal disederhanakan. Maka jadi di sini X-nya itu sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 4 per 3. Bagaimana? Mudah bukan? Mudah kalau misalkan kalian bisa memahami dengan baik. Nah, terima kasih sudah mendengarkan, memahami apa yang sudah dijabarkan hari ini. Ingat, rumus matematika itu bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami. Oke, sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga bisa dimengerti lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Karena cara untuk memfaktorkan itu sudah kita bahas semuanya, sudah tiga-tiganya. Tinggal menurut kalian yang mana yang kira-kira lebih mudah, apakah menggunakan cara faktor atau melengkapkan kuadrat sempurna atau dengan rumus yang ABC. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.